Halo semua, saya Ajri Fitra Berusembiring dari kelas 2A34 dengan NPM 230503014 akan menjelaskan tentang teknik dan strategi pengajaran untuk meningkatkan HOTS. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang sangat penting, yaitu teknik dan strategi pengajaran untuk meningkatkan HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Materi ini relevan sekali dengan tantangan dunia pendidikan saat ini, di mana guru tidak hanya dituntut untuk mengajar siswa agar tahu, tetapi juga agar siswa mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah secara mandiri. Mari kita pelajari bersama bagaimana guru dapat menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui teknik dan strategi pengajaran yang tepat. Oke, pembelajaran di abad ke-21 menuntut peserta didik memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Dunia saat ini berubah dengan sangat cepat, baik dari teknologi, informasi, dan sosial budaya yang menuntut manusia untuk terus berpikir kritis dan adaptif. Karena itu, tugas guru bukan lagi sekedar menyampaikan pengetahuan, melainkan membentuk pola pikir peserta didik agar mampu menalar, menilai, dan menciptakan. Menurut Kemendikbud, pengembangan HOTS sangat penting untuk menghasilkan generasi yang memiliki critical thinking, kreatif, dan kolaboratif, serta communication, atau yang disebut 4C. Jadi, fokus utama guru saat ini adalah bagaimana pembelajaran bisa melatih otak siswa untuk berpikir di luar batas hafalan. Selanjutnya, HOTS atau Higher Order Thinking Skill merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan proses berpikir kompleks, melampaui sekedar mengingat dan memahami. Berdasarkan taksonomi Bloom direvisi oleh Anderson dan Krathwohl pada 2001, tingkat berpikir manusia dibagi menjadi 6. Yang pertama mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, dan yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam adalah mencipta. Nah, 3 tingkatan tertinggi yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta merupakan inti dari HOTS. Dalam konteks pendidikan, HOTS adalah kemampuan siswa untuk menggunakan pengetahuan yang sudah mereka miliki dalam situasi baru, menyusun argumen, dan menciptakan solusi yang inovatif. Misalnya, siswa tidak hanya ditanya apa itu pencemaran air, tetapi juga mengapa pencemaran air bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Inilah esensi berpikir tingkat tinggi. Tujuan pengajaran berbasis HOTS adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, logis, dan reflektif pada siswa. Melalui pembelajaran berbasis HOTS, siswa dilatih untuk memecahkan masalah nyata, menilai berbagai alternatif solusi, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data dan fakta. Selain itu, pembelajaran HOTS juga bertujuan untuk mendorong siswa agar berani berpendapat, menghargai perbedaan, dan berpikir dari berbagai sudut pandang. Hasil akhirnya, siswa tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga pengolah dan pencipta pengetahuan baru. Selanjutnya, prinsip pengajaran untuk HOTS. Ada 5 prinsip utama dalam pembelajaran berbasis HOTS. Pertama, pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student-centered learning, atau artinya siswa menjadi subjek aktif bukan objek pasif. Kedua, guru perlu mendorong kolaborasi dan diskusi. Ketika siswa berdiskusi, mereka belajar berpikir kritis, mengemukakan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain. Ketiga, pembelajaran harus dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata. Dengan begitu, siswa bisa memahami manfaat dari apa yang mereka pelajari. Yang keempat, gunakan open-ended problem atau masalah terbuka yang tidak hanya memiliki satu jawaban benar. Ini akan melatih fleksibilitas berpikir. Yang kelima, gunakan penilaian autentik yang menilai proses berpikir siswa, bukan hanya hasil akhir siswa. Guru perlu memahami prinsip-prinsip ini untuk mampu menciptakan suasana belajar yang menantang namun tetap menyenangkan. Selanjutnya, kita bahas tentang teknik pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan HOTS. Ada beberapa teknik yang direkomendasikan dalam kurikulum Merdeka, di antaranya 1. Problem Based Learning atau PBL. Siswa belajar melalui pemecahan masalah nyata. Misalnya, mereka diminta mencari solusi untuk masalah sampah di lingkungan sekolah.
Yang kedua adalah Project Based Learning atau PJBL. Siswa menghasilkan produk tertentu seperti video, karya seni, atau laporan penilaian sederhana. Yang ketiga adalah Discovery Learning. Siswa menemukan sendiri konsep pembelajaran melalui eksplorasi dan pengamatan. Yang keempat adalah Inquiry Learning. Siswa menyelidiki fenomena dengan bertanya, meneliti, dan menarik kesimpulan. Yang kelima adalah debat dan diskusi kritis, menumbuhkan kemampuan berargumentasi dengan logika. Dan yang keenam adalah studi kasus dan simulasi, melatih siswa berpikir seperti seorang pemecah masalah profesional. Teknik-teknik ini sangat efektif untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi karena menuntut siswa berpikir aktif, mandiri, dan kreatif. Nah, teknik pengajaran tadi dapat diterapkan melalui strategi konkret di kelas. Misalnya, guru bisa mengajukan pertanyaan tingkat tinggi seperti mengapa ini terjadi atau bagaimana caramu menyelesaikan masalah ini. Lalu, memberikan tugas yang memerlukan analisis dan sintesis, bukan sekedar menyalin dari buku. Dan mengajak siswa melakukan refleksi diri di akhir pembelajaran, menggunakan media digital interaktif seperti kuis, online, atau simulasi, dan memberikan tantangan atau case study yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi-strategi ini membuat siswa terbiasa berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan logika. Berikut beberapa contoh nyata penerapan HOTS di sekolah dasar. Dalam pembelajaran IPA tentang daur air, guru dapat menggunakan inquiry learning. Siswa diminta menganalisis dampak kekeringan terhadap daur air dan menemukan solusi untuk menghemat air. Pada pembelajaran PPKN, guru bisa mengadakan diskusi kritis tentang simbol-simbol negara, misalnya menilai makna burung Garuda dan bagaimana nilai-nilainya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di bahasa Indonesia, melalui Project Based Learning, siswa dapat menciptakan fabel yang berisi pesan moral tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan menantang kemampuan berpikir siswa. Penilaian HOTS berbeda dari penilaian tradisional yang hanya mengandalkan ujian pilihan ganda. Guru perlu menggunakan penilaian autentik yang menilai keterampilan berpikir, proses kerja, dan kemampuan komunikasi siswa. Bentuk penilaiannya bisa berupa proyek, portofolio, laporan penelitian kecil, maupun presentasi kelompok. Dalam rubrik penilaian, guru sebaiknya memperhatikan aspek analisis, kreativitas, dan kemampuan siswa dalam mengaitkan konsep dengan kehidupan nyata. Jadi, penilaian HOTS menekankan bagaimana siswa berpikir, bukan sekedar apa jawabannya. Nah, sebagai kesimpulannya, pembelajaran berbasis HOTS adalah kunci untuk menciptakan generasi yang berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Guru harus mampu mengembangkan teknik dan strategi pembelajaran yang tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah cara berpikir siswa. Ingat, pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu dari siswa ke guru, melainkan transformasi cara berpikir yang membuat siswa siap menghadapi tantangan kehidupan nyata. Dengan demikian, pendidikan kita akan benar-benar menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, emosional, dan sosial. Dan dengan demikian juga presentasi saya tentang teknik dan strategi pengajaran untuk meningkatkan HOTS berakhir. Semoga materi ini memberikan inspirasi bagi kita semua sebagai calon pendidik untuk lebih kreatif dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. Mari kita jadi guru yang bukan hanya sekedar mengajar tetapi juga menginspirasi dan menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.